Tahap penyiapan bahan baku. Proses pembuatan semen bermula dengan pengambilan batu kapur di lokasi tambang sekitar pabrik. Kemudian, dihancurkan dengan mesin pemecah batu kapur. Di tempat lain, tanah liat ditambang dan diangkut ke lokasi pabrik. Tanah liat dicampur dengan butiran batu kapur. Batu kapur dan tanah liat yang telah bercampur ditampung di tempat penyimpanan yang dilengkapi dengan reclaiming scraper. Sementara pasir silika dan pasir besi disiapkan sesuai kebutuhan. Setelah semua komponen siap, proses semen memasuki tahap penggilingan bahan baku. Sebelum digiling, keempat bahan baku ditentukan proporsinya yang dikontrol oleh sistem komputer. Dan siap digiling dalam mesin penggilingan bahan baku hingga mencapai kehalusan 90 mikron. Bahan yang keluar dari mesin romil ini kemudian disimpan dalam silo-silo pencampur hingga bahan mencapai kondisi homogen dan siap memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap pembakaran. Dari silo pencampur, bahan yang sudah homogen diumpankan ke alat pemanas awal, kemudian masuk ke dalam tanur putar. Di dalam tanur putar, material tersebut dibakar pada suhu 1350 sampai 1400 derajat Celcius. Hasilnya adalah butiran-butiran yang dinamakan terak atau klinker. Setelah dipanaskan dalam suhu sangat tinggi, terak kemudian didinginkan secara mendadak di alat pendingin. Inilah wujud akhir terak, hasil pencampuran 4 bahan baku. Terak kemudian disimpan dalam silo penyimpanan terak untuk selanjutnya masuk ke tahap penggilingan akhir. Terak digiling dengan gypsum dalam mesin penggilingan akhir. Dan jadilah semen Portland yang memiliki kehalusan 45 mikron. Khusus untuk semen Portland pozolan, campuran terak dan gypsum masih ditambah dengan ras atau pozolan. Hasil dari penggilingan akhir yang berupa semen masuk ke dalam silo-silo penyimpanan semen. Kemudian masuk dalam tahap pengemasan, baik dalam kemasan kantong, dalam kemasan jumbo bag, atau dalam bentuk curah, untuk kemudian didistribusikan melalui angkutan darat dan angkutan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Semen Gresik Tbk. Ini kelompok kami, mungkin bisa langsung di next saja. Hasil dari diskusi kami itu ada kebijakan, kemudian juga ada regulasi, ada HIRA, ada kebutuhan training, kemudian ada program kerja, dan ada rencana keadaan darurat, kegiatan pemantauan, dan evaluasi. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya, mulai dari slide yang berikut ini. Untuk yang kebijakan, kami itu membuatnya berdasarkan dari tahapan BDJA. Nah, untuk yang plan atau perencanaan itu terdapat pada komitmen 1 dan 2. Yang komitmen pertama itu menyusun dan menetapkan kebijakan hedging industri sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, untuk mencapainya, kita memberikan sosialisasi dan mewajibkan seluruh karyawan untuk memenuhi kebijakan tersebut. Yang komitmen kedua itu menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja serta orang lain. Untuk mencapainya, kami membangun lingkungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya saya, Putri Atiko Ainia, R0218091. Nomor 3 dan nomor 4 merupakan komitmen dengan elemen D, di mana perusahaan berkomitmen untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan sarana-prasarana yang memadai untuk penerapan hygiene industri. Kemudian untuk mencapainya, kami akan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan penerapan hygiene industri melalui sumber daya manusia yang kompeten. Kemudian yang nomor 3, yaitu melakukan pengendalian risiko di lingkungan kerja yang dapat menyebabkan tenaga kerja mengalami penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Untuk mencapainya, kami akan melakukan pengendalian risiko melalui hierarki pengendalian kontrol. Kemudian nomor 4, yaitu merupakan komitmen berelemen cek, di mana perusahaan melakukan inspeksi lingkungan kerja untuk mendeteksi tenaga kerja yang terpapar bahaya di lingkungan kerja. Kami untuk mencapainya, kami akan mengevaluasi hasil inspeksi untuk tindakan korektif. Kemudian saya, Yohana Fida Natali, NIM R0218125. Elemen cek yang selanjutnya adalah melakukan audit internal terkait izin industri. Nah, untuk mencapainya, kami akan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja supaya tenaga kerja dapat ahli di bidangnya, dapat menguasai bidangnya, sehingga saat audit internal berlangsung dapat berjalan dengan lancar. Kemudian elemen cek yang selanjutnya adalah melakukan pemantauan kesehatan bagi seluruh tenaga kerja. Untuk mencapainya, kami akan memberikan medical check-up secara berkala bagi seluruh tenaga kerja. Dan terakhir adalah elemen X, yaitu menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan izin industri. Yang akan kami lakukan untuk mencapainya adalah melakukan tinjauan manajemen terhadap
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selanjutnya itu ada regulasi. Nah, untuk yang pertama itu UU nomor 1 tahun 1970, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pasal 238 ini mengatur tentang syarat-syarat keselamatan kerja, kemudian juga kewajiban dari pengurus untuk mengurus medical check up untuk pekerjanya. Nah, selanjutnya itu UU nomor 2 tahun 1966, yaitu tentang hygiene. Nah, itu berisikan tentang peraturan yang mewajibkan perusahaan itu untuk menerapkan syarat-syarat tentang hygiene. Nah, regulasi yang selanjutnya itu ada Permenaker nomor 5 tahun 2018, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja. Nah, di peraturan ini mengatur tentang tahap-tahap pencegahan dan penanggulangan dari bahaya fisika, kemudian juga ada bahaya kimia, biologi, ekonomi, dan hygiene tentunya. Nah, di sini di peraturan ini juga terdapat referensi NAB yang bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam pengukuran macam-macam bahaya di tempat kerja. Kemudian yang keempat itu ada SNI pengukuran debu, iklim kerja, kebisingan, getaran, dan pencahayaan. Nah, di dalam SNI ini terdapat macam-macam cara pengukuran yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan pengukuran di tempat kerja. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Argadion Samudra Duta, Satria Maja Salembrua. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di sini kami mengambil salah satu contohnya adalah pasal 77, di mana di situ berisikan terkait pengaturan waktu kerja. Selanjutnya ada Permenaker Trans nomor 8 tahun 2010 tentang alat pelindung diri, di mana di pasal 2 berisikan tentang kewajiban pengusaha dalam menyiapkan alat pelindung diri itu sendiri. Selanjutnya pasal 4 tentang kriteria pekerjaan yang wajib menggunakan alat pelindung diri. Dan selanjutnya pada pasal 7 berisikan tentang kewajiban pengusaha untuk melakukan manajemen APD itu sendiri. Selanjutnya terkait PP 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, di mana pasal 7 dan 8 kurang lebih berisikan tentang kebijakan K3. Selanjutnya pada pasal 9 berisikan terkait tentang perencanaan K3. Di pasal 10 sampai dengan 13 kurang lebih berisikan terkait pelaksanaan rencana K3. Pada pasal 14 tentang pemantauan evaluasi kinerja K3, dan pada pasal 15 berisikan tentang peninjauan dan peningkatan kinerja dari K3. Maaf sebelumnya tadi saya lupa menyebutkan nama dan NIM. Nama saya Raihan Salma Hamid, NIM R0218093. Saya Selina Sasabila Sukadara, NIM R0218027. Untuk saat ini yang kami temukan dalam identifikasi bahaya di proses pembakaran mendapatkan yang high risk, yaitu tingkat risikonya 16. High risk ini disebabkan karena faktor kebisingan yang terjadi di pembakaran. Nah, dampak yang terjadi akibat kebisingan itu bisa berupa gangguan pendengaran, gangguan psikologi, dan juga gangguan fisiologi. Kemudian untuk pengendalian yang bisa dilakukan, yaitu bisa dilakukan pemasangan peredam, kemudian pemeriksaan berkala, pengaturan shift, penegasan pemakaian APD, dan bisa menggunakan poster untuk sebagai pengingat. Saya Niken Trisya Pramesti, NIM R2188081. High risk yang kedua terdapat dari pembakaran juga, yaitu faktor kimia berupa debu. Faktor kimia berupa debu ini dapat menyebabkan masalah seperti gangguan nafas dan juga iritasi mata. Dengan tingkat resiko sebelumnya yaitu sebesar 16 sama dengan kebisingan. Perusahaan telah menerapkan beberapa pengendalian seperti memakai masker, kemudian menggunakan safety Google, memasang rambu K3, pembersihan area rutin, dan juga instruksi kerja. Itu yang sudah diterapkan di perusahaan. Kemudian untuk mengendalikan masalah tersebut, perusahaan melakukan upaya yang lebih besar lagi, yaitu dengan memasang dust collector, dan yang kedua adalah menggunakan melakukan shift kerja pada pekerja yang terpapar debu, dengan harapan tingkat risikonya menurun menjadi di angka 8. Selanjutnya yaitu proses produksi yang memiliki tingkat risiko paling tinggi terletak pada proses pengemasan. Nah, di sini penyumbang dari tingkat risiko tertinggi di proses pengemasan itu ada pada faktor kimia atau debu. Nah, dengan jumlahnya 16. Nah, apa itu namanya langkah yang sudah dilakukan oleh perusahaan, yaitu mewajibkan pekerja menggunakan masker. Nah, sedangkan untuk membenarkan risiko tersebut, itu perusahaan melakukan memasang dust collector, mengatur shift kerja, mengatur shift kerja dari pekerja yang terpapar debu, habis itu mengganti operasi kerja menjadi operasi kerja yang lebih baik dari yang sebelumnya. Saya Elizabeth Enda Gresiana, NIM R0218041. Selanjutnya ada analisa kebutuhan training. Di sini yang kami prioritaskan pertama adalah industrial hygiene training. Kenapa kami prioritaskan training ini? Dijelaskan sebelumnya bahwa ada risiko-risiko yang tinggi, dan itu adalah faktor-faktor lingkungan kerja, yaitu tadi sudah disebutkan ada debu, kebisingan, khususnya di proses pembakaran, tapi juga faktor debu yang menjadi high risk juga di proses pengemasan juga. Karena melihat kondisi yang ada di lingkungan kerja, karena itu kami ingin supaya pekerja itu bisa lebih paham tentang faktor-faktor lingkungan kerja itu, bisa menilai juga
bisa mengidentifikasi, mengenali risiko-risiko apa yang ada di tempat kerja mereka masing-masing, sehingga harapannya nanti pekerja juga bisa mengendalikan itu, bisa menentukan pengendalian yang tepat sesuai dengan hierarchy of control kayak gitu. Dan harapannya lagi supaya juga NAB itu ya, hasil pengukuran itu bisa ada di bawah NAB, bisa turun seperti itu. Saya Francisca, NIM R02180049. Yang kedua itu adalah pelatihan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran. Di sini tujuannya di proses produksi kita itu kan ada proses pembakaran. Nah, nantinya harapannya dari pelatihan ini adalah supaya para pekerja tanggap dalam upaya pencegahan, baik waktu pra-kebakaran atau saat kebakaran, bahkan saat terjadi pasca kebakaran. Kemudian untuk pekerja yang ikut andil dalam pelatihan ini, yaitu pekerja di bagian emergency response team, HSE, dan perwakilan dari tiap-tiap divisi. Kemudian target dari pelatihan ini adalah nantinya pekerja memahami pengetahuan dasar apa sih penyebab terjadinya kebakaran, kemudian memahami potensi kebakaran yang ada di area kerjanya tersebut. Kemudian pekerja juga mendukung adanya kampanye tentang pencegahan kebakaran, kemudian mengetahui penggunaan alat-alat pemadam, serta nantinya saat terjadi kebakaran atau setelah terjadinya kebakaran, pekerja dapat memimpin jalannya evakuasi dan simulasi kebakaran. Untuk pelaksanaannya nantinya pelatihan ini akan dilaksanakan semester berikutnya, yaitu pada 3 sampai 4 Februari 2021. Saya Anila Kedini, NIM R02180111. Yang selanjutnya itu ada program kerja. Program kerja yang pertama untuk menurunkan intensitas kebisingan dan mencegah terjadinya tuli akibat kerja. Nah, itu sasarannya yang pertama, kebisingan itu turun dari 88 desibel per jam menjadi di bawah 85 desibel. Lalu sasaran yang kedua, 90% pekerja patuh memakai APD. Selanjutnya, resiko terjadinya tuli akibat kerja dapat turun sebesar 50%. Nah, program kerjanya apa aja? Yang pertama, isolasi sumber bising, lalu pengaturan shift kerja, lalu pemeriksaan dan pengukuran kebisingan berkala. Selanjutnya, pemeriksaan audiometri secara berkala, pemakaian earmuff, dan safety patrol. Nah, yang program kerja yang kedua yaitu untuk menurunkan intensitas paparan debu dan mencegah terjadinya pneumokoniosis dan ISPA. Yaitu sasarannya yang pertama, intensitas paparan debu itu turun dari 5 mg per meter kubik menjadi di bawah 2 mg per meter kubik. Selanjutnya, 90% pekerja patuh memakai APD. Lalu risiko terjadi pneumokoniosis dan ISPA dapat turun sebesar 50%. Program kerjanya, pemasangan dust collector, pengukuran intensitas debu secara berkala, pembersihan lingkungan kerja secara rutin, pemeriksaan lingkungan kerja secara rutin, pemeriksaan spirometri secara berkala, dan pemakaian masker, safety glasses, dan sarung tangan, serta dilakukan safety patrol. Lalu program kerja yang ketiga itu untuk menciptakan posisi kerja yang ergonomis. Sasarannya itu yang pertama, kenyamanan pekerja saat bekerja. Yang kedua, risiko penyakit akibat posisi kerja yang salah turun sebesar 50%. Lalu 90% pekerja paham terhadap sikap ergonomis. Nah, program kerjanya itu ada pengaturan shift kerja, melakukan desain ulang tempat kerja, lalu sosialisasi mengenai sikap ergonomis dalam bekerja, dan safety patrol. Saya Shelina Salsabila, untuk melanjutkan program kerja yang selanjutnya adalah yaitu menciptakan iklim kerja yang nyaman. Nah, untuk menciptakan iklim kerja yang nyaman ini, sasaran kami yaitu pertama kenyamanan pekerja saat bekerja, kemudian risiko kelelahan dan penyakit akibat paparan panas turun sekitar 50%. Dan untuk program kerja yang akan dilaksanakan adalah pengaturan shift kerja, penyediaan stasiun air minum, pengukuran iklim kerja secara berkala, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan pemasangan exhaust fan dan dust collector. Nah, untuk waktunya sendiri, untuk pengaturan shift, untuk penyediaan stasiun air minum, penyediaannya terlaksana tanggal 17 Oktober 2020. Untuk pengukuran iklim kerja dilakukan setiap 3 bulan sekali, yang akan dimulai pada tanggal 1 November. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala dilakukan 6 bulan sekali, pemasangan exhaust fan dan dust collector pada tanggal 25 Oktober tahun 2020. Saya Elizabeth Indah Kresiana, NIM R021801. Program selanjutnya tujuannya adalah untuk mengurangi intensitas paparan radiasi panas dari mesin clean pada pekerja. Seperti yang kita tahu di proses pembakaran, di situ ada satu mesin untuk memanaskan material dan di situ suhunya sekitar 1350 sampai 1500 derajat Celcius. Karena itu melalui program ini kami ingin supaya intensitas paparan radiasi panas itu dari mesin itu bisa turun sebesar 60%. Selain itu, kami juga berharap supaya melalui program ini pekerja itu tidak kontak secara langsung dengan mesin clean. Karena itu kami merumuskan beberapa program. Di antaranya yang pertama itu ada pemasangan pembatas secara aman di sekeliling mesin clean. Nah, ini akan kami lakukan pada tanggal 2 November 2020. Selanjutnya juga memasang safety sign di area mesin clean supaya pekerja yang bekerja di area itu bisa mengerti, oh ada sumber bahaya di situ. Seperti itu. Selanjutnya juga ada pembuatan SOP, khususnya untuk pekerja yang bekerja di area mesin clean tersebut. Nah, itu akan kami laksanakan pada tanggal 9 November 2020. Nah, selanjutnya juga akan kami lakukan pemantauan dan pengukuran suhu lingkungan kerja secara berkala. Tujuannya supaya ada
ada data yang masuk secara berkala supaya kami juga bisa memantau suhunya apakah melalui program-program yang kami lakukan tersebut bisa mengurangi atau tidak. Nah, itu akan dilakukan 2 minggu sekali mulai tanggal 20 November 2020. Saya atas nama Faslina, NIM R0218-115 akan menjelaskan program kerja yang selanjutnya dengan tujuan meningkatkan pencahayaan di tempat kerja. Nah, sasaran dari program kerja ini adalah pekerja akan memiliki kenyamanan penglihatan ketika mereka bekerja dan pekerja memiliki risiko sakit mata berkurang menjadi 20%. Program kerjanya berupa pemasangan lampu yang lebih terang. Nah, itu dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2020. Selanjutnya adalah mengubah desain penempatan lampu. Karena mungkin sebelumnya penempatan lampunya itu belum sesuai atau terdapat beberapa bagian yang seharusnya di situ diberi pencahayaan yang lebih, tetapi ternyata pada kenyataannya pencahayaannya kurang. Nah, itu akan dilakukan pada tanggal 13 November 2020. Selanjutnya ada pemasangan jendela atau ventilasi supaya cahaya dari luar itu bisa masuk ke dalam area kerja. Itu akan dilaksanakan pada akhir November 2020. Selanjutnya ada pengukuran pencahayaan secara berkala. Nah, itu dilakukan dalam waktu 1 bulan sekali, mulai tanggal 19 Oktober 2020. Yang terakhir itu ada pemeriksaan kesehatan mata secara rutin. Itu dilakukan selama 3 bulan sekali terhadap pekerja. Nama saya Salsinur Aini, NIM R0218103. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin 7, itu ada menurunkan intensitas paparan getaran dan mencegah terjadinya full body vibration akibat kerja. Nah, di sini ada SNI yang isinya terdapat pengendalian pengukuran tentang getaran. Nah, yaitu pada SNI nomor 16/7063/2014. Nah, di situ dijelaskan bahwa jumlah waktu pemaparan per hari kerja itu ada 2 jam dan kurang dari 4 jam itu ada nilai percepatannya 6 meter per detik kuadrat. Nah, di sini ada sasarannya yaitu getaran turun dari 5 meter per detik kuadrat per 6 jam menjadi di bawah 3 meter per detik per 8 jam ini per 6 jam. Karena agar bisa menurunkan dari intensitas paparan getaran. Nah, getaran itu sendiri berasal dari proses produksi di pembakaran. Untuk sasaran selanjutnya yaitu tentang kepatuhan APD agar bisa meningkatkan kepatuhan terhadap pentingnya apa itu APD. Yang ketiga ada sasaran turunnya dari PAK yaitu whole body vibration, dan yang terakhir ada pemahaman tentang bahaya getaran dan pengendaliannya. Terus itu ada beberapa program kerja yaitu ada 8. Nah, yang pertama itu pemasangan damper agar intensitas dari getaran itu sendiri dapat turun. Terus pembagian pengaturan shift kerja menjadi 3 jam per shift. Jadi nanti totalnya ada 6 jam. Yang ketiga ada pemeriksaan dan pengukuran getaran secara berkala, pemeriksaan dari mesin-mesin itu sendiri dan pemeriksaan kesehatan lainnya, dan pemakaian APD serta safety patrol dan pelatihan dan pemahaman terkait getaran dan pengendaliannya itu sendiri. Nah, untuk waktunya itu menyesuaikan dari program kerja yang telah dipaparkan. Saya Francisca, NIM R0218049. Selanjutnya itu poin ke-8, mengurangi resiko terjadinya percikan api pada proses pembakaran. Di sini kita punya sasaran yaitu supaya, maksudnya poin A itu mengurangi terjadinya percikan api supaya terhindar dari resiko gangguan penglihatan. Kemudian meningkatkan pemahaman para pekerja tentang bahaya kebakaran itu sendiri. Kemudian pekerja mengetahui upaya pencegahan juga penanggulangan dari kebakaran. Kemudian pekerja patuh terhadap APD sebanyak sampai 90%. Di sini program kerjanya antara lain yaitu menggunakan non-spark tools selama jam kerja pada area tersebut. Kemudian penyuluhan bahaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap 2 minggu sekali. Kemudian pemasangan rambu-rambu K3 di area tersebut. Kemudian pemakaian APD seperti safety glasses, sarung tangan anti api dan tahan panas selama jam kerja. Kemudian yang terakhir safety patrol yang dilakukan 1 minggu 2 kali. Selanjutnya saya Argadion NIM 19. Yang terakhir adalah program kerja untuk menurunkan intensitas paparan gas dan debu. Adapun sasarannya dikarenakan berupa gas dan debu, maka untuk meningkatkan kenyamanan pada bagian pernapasan dan penglihatan saat melakukan pekerjaan. Selanjutnya untuk menurunkan risiko maupun penyakit akibat kerja dari paparan gas dan debu itu sendiri sebesar 70%. Dan yang terakhir adalah untuk 90% pekerja patuh untuk menggunakan alat perlindungan diri. Adapun program kerja yang kita bentuk, pertama itu ada maintenance pembuangan sisa hasil zat bakarnya, kita lakukan setiap akhir bulan. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan dan pengukuran rutin gas hasil buangan, kita lakukan 1 bulan 2 kali per tanggal 12. Selanjutnya ada medical check up tahunan untuk pekerja, jelas itu juga dilakukan di awal periode perusahaan yaitu sekitar tanggal 4 Januari. Selanjutnya ada penggunaan masker dan safety glasses di setiap jam kerja, dan penggunaan pemasangan rambu-rambu K3 dimulai tanggal 2 Oktober 2020. Dan yang terakhir safety patrol setiap 1 minggu 2 kali mulai tanggal 21 Oktober 2020. Selanjutnya ada terkait rencana keadaan darurat, di mana perencanaan keadaan darurat yang kami bentuk di sini kami bagi menjadi beberapa, yaitu terkait tahapan dari mulai mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mitigasi dan kesiapsiagaan kita lakukan sebelum suatu bencana itu terjadi, dan tanggap darurat saat terjadi, dan rekonstruksi pasca. Untuk
risiko tertinggi yang ada pada kasus kita di sini adalah terkait dengan paparan debu dan kebisingan. Untuk paparan debu sendiri pada tahap mitigasi bisa kita lakukan dengan penyediaan dust collection untuk menampung debu, pelatihan terkait P3K, selanjutnya ada penyediaan APD dan sosial yang disosialisasikan kepada para pekerja. Selanjutnya pada tahap kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan menyiapkan prosedur darurat, prosedur P3K seperti tadi. Selanjutnya memastikan bahwa APD yang kita berikan itu layak dan siap digunakan. Selanjutnya bisa juga menjalin kerjasama terkait penanganan kesehatan dengan pihak rumah sakit maupun puskesmas terdekat. Selanjutnya pada tahap tanggap darurat bisa dilakukan dengan penghentian proses sementara yang dikomunikasikan kepada para pekerja. Selanjutnya pelaksanaan P3K, lalu kontak dengan pihak rumah sakit yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya dapat juga dilakukan dengan pelaporan kepada Dinas Lingkungan Hidup terkait ataupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk paparan debu sendiri dapat dilakukan dengan pemulihan kesehatan jasmani dan rohani pekerja, lalu pada targetnya selain pada pekerja, pada juga lingkungan dan pemukiman warga yang terdampak. Saya Niken Trisha Pramesti, R02188081. High risk yang kedua adalah adanya kebisingan yang terjadi pada area pembakaran. Kebisingan ini rencana keadaan darurat kebisingan terbagi menjadi 4 tahap sama seperti debu tadi. Yang pertama adalah mitigasi. Mitigasi yang bisa dilakukan antara lain pemasangan peredam kebisingan, kemudian bisa juga menyiapkan APD. Selanjutnya adalah pemasangan alat ukur kebisingan dan juga melakukan perawatan pada peralatan-peralatan. Yang kedua adalah tahap kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan seperti memastikan bahwa tindakan yang bisa terjadi secara cepat dan tepat apabila terjadi keadaan darurat. Kesiapsiagaan yang bisa dilakukan antara lain pengaturan waktu kerja, kemudian bisa juga medical check up, kemudian selanjutnya bisa juga melakukan kerjasama dengan rumah sakit, dan selanjutnya bisa menyiapkan nomor-nomor penting jika terjadi keadaan darurat terkait kebisingan. Dan yang ketiga adalah tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat yaitu kegiatan yang dilakukan saat terjadi keadaan darurat. Tanggap darurat yang bisa dilakukan antara lain mengkomunikasikan pada seluruh pekerja jika terjadi keadaan darurat di area pekerjaan. Kemudian menghubungi nomor-nomor penting yang telah disiapkan sebelumnya tahap kesiapsiagaan seperti polisi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga bisa melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan yang keempat ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dan rekonstruksi adalah kegiatan setelah terjadinya keadaan darurat seperti pemulihan perusahaan, kemudian pemulihan kesehatan para pekerja, kemudian pemulihan perusahaan atau lingkungan. Saya Rehan Salmamid, NIM R02188093. Nah, untuk tahapan pemeriksaan ini yang pertama ada pemeriksaan kesehatan mata secara rutin. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan mata ini diberlakukan kepada pekerja yang memungkinkan itu terkena dampak dari pekerjaan yang terpapar pencahayaan yang berlebih atau kurang. Nah, tujuannya ini untuk memantau pekerja itu apakah masih dalam keadaan mata yang sehat atau sudah tidak normal lagi. Nah, metode yang dapat digunakan dalam pemeriksaan ini pengusaha atau perusahaan atau manajemen itu dapat memeriksakan secara rutin kepada pekerjanya yang terpapar tentunya itu ke poliklinik atau rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan mereka. Nah, untuk waktunya sendiri itu dilakukan selama 3 bulan sekali. Nah, untuk program yang kedua itu pemeriksaan kesehatan secara berkala atau medical check up. Nah, ini diberlakukan kepada pekerja yang terpapar oleh iklim kerja dan bahaya lain yang memungkinkan harus diadakannya pemeriksaan kesehatan. Nah, tujuannya itu untuk memantau kesehatan kerja. Kemudian metodenya hampir sama dengan mata tadi, yaitu mencarikan poliklinik atau klinik yang telah bekerjasama dengan perusahaan. Nah, waktunya itu 6 bulan sekali. Perkenalkan, saya Francisca Marcelina, NIM R02180449. Selanjutnya yaitu pemeriksaan audiometri secara berkala. Di sini pemeriksaaannya dilakukan memeriksa daya dengar para pekerja. Kemudian tujuannya memantau daya dengar para pekerja, khususnya bagi para pekerja yang berada atau beraktivitas atau berkegiatan di area yang tingkat kebisingannya tinggi, seperti pada area produksi. Kemudian di sini yang dimaksud metodenya itu adalah pemeriksaan daya dengar menggunakan alat audiometer. Itu salah satu. Kemudian waktunya sendiri, pemeriksaan audiometri ini akan dilakukan 6 bulan sekali berdasarkan pertimbangan dari Permenaker Trans per 25/9/2008. Selanjutnya itu pemeriksaan spirometri secara berkala. Di sini pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan terhadap fungsi paru para pekerja, khususnya di sini memantau fungsi paru atau pernafasan pekerja dari para pekerja yang beraktivitas atau bekerja di area yang kadar debunya tinggi, seperti pada area pengepakan atau pemecahan batu kapur. Metode yang dilakukan adalah pemeriksaan fungsi paru menggunakan alat spirometer dengan metode spirometri. Waktunya itu adalah 3 bulan sekali. Di sini berdasarkan Permenkes RI nomor 56 tahun 2016, pemeriksaan spirometri pada pekerja itu dilakukan secara rutin, khususnya bagi para pekerja yang bekerja di area yang kadar debunya tinggi. Selanjutnya pemeriksaan dan maintenance rutin pada mesin dan peralatan. Di sini pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kondisi dan kelayakan pada mesin atau peralatan. Tujuannya yaitu menghindari terjadinya kecelakaan besar
atau bahkan berdampak sampai penurunan produksi akibat proses terganggu. Metode yang dilakukan yaitu pemeriksaan dengan observasi lapangan serta tindakan sesuai kondisi mesin atau peralatan. Untuk waktunya, di sini kita menyesuaikan, yaitu setiap sebelum digunakan, karena mesin-mesin yang digunakan itu banyak dan tidak dijelaskan pada video tipenya apa. Nah, di sini yang dimaksud pemeriksaan selama 4 bulan sekali itu pada komponen-komponen kecil atau spare part kecil. Jadi, walaupun seperti hanya belt conveyor, itu nantinya akan bisa berdampak besar atau terjadi kecelakaan besar, maka dilakukan pemeriksaan selama 4 bulan sekali. Saya Selina Salsabila Sopazahra, NIM R02180027. Nah, ini untuk pengukuran yang sudah kami lakukan. Yang pertama yaitu pengukuran kebisingan di proses penggilingan awal, pembakaran, dan penggilingan akhir pada tanggal 13 Oktober tahun 2020. Untuk alat yang digunakan untuk mengukur kebisingan di lingkungan kerja, yaitu sound level meter. Dan prosedur pengukuran, di sini yang perlu diperhatikan adalah pengukuran dilakukan dengan mengukur dalam jarak-jarak tertentu. Untuk hasil pengukurannya sendiri, dapat dilihat bahwa seluruh tempat yang telah diukur sudah berada di bawah NAP, sudah sesuai dengan Permenaker nomor 13 tahun 2011. Dan untuk pengukurannya selanjutnya, yaitu ada pengukuran debu. Pengukuran debu ini dilakukan tanggal 20 Oktober tahun 2020, dan alat ukur yang digunakan adalah personal dust sampler. Digunakan personal dust sampler supaya pengukuran bisa dilakukan langsung di diri pekerja. Kemudian untuk prosedur pengukurannya yang perlu diperhatikan di sini adalah perhitungan selisih antara berat filter sebelum dan sesudah, dan kemudian akan dimasukkan ke dalam rumus gravimetri. Bisa dilihat di sini pengukuran debu di persiapan bahan baku, penggilingan awal, pembakaran, dan penggilingan akhir sudah di bawah NAP, yaitu bawah 10 mg per meter. Untuk yang selanjutnya sudah dilakukan pengukuran gas pada tanggal 11 Oktober, dan alat ukur yang digunakan adalah gas detektor. Untuk prosedur pengukurannya sendiri yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam hal penyerapan warna oleh tabung gas, yang kemudian akan dibandingkan dengan standar grafik. Nah, karena gas yang diukur di sini adalah CO, jadi nanti akan dibandingkan dengan standar grafik CO. Untuk hasil pengukurannya, pembakaran di sini 19 ppm, yaitu sudah di bawah NAP dari NAP gas CO, yaitu 25 ppm. Saya Dian Ivana Fajarisida, NIM R02180035. Pengukuran selanjutnya yang dilakukan yaitu pengukuran iklim kerja. Pengukuran iklim kerja ini dilakukan dengan menggunakan alat yang namanya head stress monitor, di mana pengukuran ini dilakukan 3 kali dalam 8 jam kerja, yaitu pada shift awal kerja, pertengahan kerja, dan akhir kerja. Nah, kenapa kok dilakukan 3 kali? Itu agar pengukuran iklim kerja yang dilakukan itu bisa lebih valid. Selanjutnya, nah ini hasil pengukuran dari head stress monitornya dilakukan di lokasi seperti yang sudah tertera, yaitu persiapan bahan baku, penggilingan awal, pembakaran, penggilingan akhir, dan pengemasan. Nah, pada hasil pengukuran itu terdapat beberapa titik. Nah, kenapa kok titik-titiknya itu ditentukan banyak kayak gitu? Karena letak titik pengukuran itu ditentukan pada lokasi tempat tenaga kerja melakukan pekerjaan, dan jumlah titik disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian standar nilai ambang batas yang tertulis di situ itu berdasarkan dari Permenaker nomor 5 tahun 2018. Adapun tanggal pengukurannya seperti yang tertera yaitu pada tanggal 25 Oktober 2020. Nama saya Rayhan Salma Hamid, NIM R02180093. Nah, untuk yang pencahayaan ini menggunakan alat ukur luxmeter. Nah, untuk prosedur pengukurannya itu yang pertama dan kedua itu memastikan bahwa tempat atau ruangan yang akan diukur itu harus sesuai dengan keadaan ketika pekerja itu bekerja, sehingga hasilnya nanti akan akurat sesuai dengan pada saat pekerja itu bekerja. Nah, selanjutnya yang ketiga, menghidupkan luxmeter yang tentunya sudah dikalibrasi dan dibuka penutup sensornya. Kemudian bawa alat ke titik-titik pengukuran yang telah ditentukan sesuai dengan metode pengukuran yang ada di SNI. Kemudian pengukuran dilakukan pada salah satu sudut X1, di mana setiap fotosel menghadap sumber cahaya. Alat dipegang dari bawah itu sekitar 85 cm. Nah, yang keenam, baca hasil pengukuran pada layar monitor setelah menunggu beberapa saat sehingga didapat nilai angka yang stabil. Catat hasil pengukuran, kemudian matikan luxmeter jika pengukuran pada setiap titik itu sudah terlaksana. Nah, untuk pengukuran ini dilakukan pada penggilingan akhir. Nah, hasil pengukuran itu jumlah titiknya itu tergantung ukuran dari luas ruangan, teman-teman. Jadi nanti bisa ditentukan apakah ada 4 titik atau lebih. Nah, karena di penggilingan akhir ini termasuk pekerjaan dengan membedakan barang kasar, maka standar pencahayaan itu sekitar 50 lux. Nah, untuk tanggal pengukurannya ini dilakukan pada 20 Oktober 2020. Saya Tasya Fadil Fajrina, NIM R0218-115. Selanjutnya itu ada pengukuran getaran mekanis. Alat ukur yang digunakan itu vibration meter. Nah, cara penggunaannya itu ujung vibration meter ditempelkan pada tubuh pekerja.
Nah, pada tanggal 15 Oktober 2020 dilakukan pengukuran getaran di lokasi pembakaran. Hasilnya yaitu 2,31 meter per second kuadrat dengan standar nilai ambang batas yaitu per hari kerja 0 sampai 5 jam itu NAB-nya 3,4644 meter per second kuadrat. Saya namanya Salis Nur Aini R0218103. Nah, di sini dari pengujian ini kita ambil 15 broker yang telah dipaparkan sebelumnya terkait pemeriksaan, terkait dengan pemakaian APD dan pemasangan-pemasangan alat produksi yang bisa mengatasi resiko bahayanya. Nah, di sini kita menguji lebih ke alatnya. Jadi pengujian alatnya itu sendiri ada alat seperti sound level meter, dosimeter, terus kemudian ada gas detektor, terus ada desembler, dan nggak hanya cuman alat pengujian pada alat-alat itu saja, tapi kita juga menguji APD, serta APD seperti earmuff, serta alat pemeriksa kesehatan, yaitu kayak audiometer dan spirometer. Nah, untuk yang pertama itu ada pemeriksaan audiometri secara berkala. Nah, itu sendiri kita mengambil pengujian alat audiometer karena sebelum dilakukannya pemeriksaan harus mengetahui atau menguji alatnya terlebih dahulu apakah itu dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, metodenya kita dengan mengkalibrasi audiometer untuk memeriksa keakuratannya. Waktunya yaitu 1 Juli 2020. Nah, yang kedua itu ada isolasi sumber bising atau kita akan menguji alat peredam kebisingan. Nah, untuk alat peredam kebisingan itu sendiri kita uji apakah masih baik atau layak digunakan atau tidak. Untuk mengujinya itu sendiri, alat peredam bising itu didekatkan dengan sumber kebisingan. Apakah itu dapat meredam kebisingan atau tidak begitu. Terus untuk waktunya sendiri yaitu 1 September 2020. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dan pengukuran rutin gas dengan gas detektor. Nah, pengujiannya itu yaitu dengan alat gas detektor itu sendiri yang diuji. Apakah alat itu dapat digunakan dengan baik atau tidak. Caranya yaitu mendeteksi sensitivitas instrumen pada gas detektor. Apakah sensor tersebut dapat berfungsi dengan baik atau gagal dalam pengujiannya. Untuk waktunya sendiri 2 September 2020. Yang keempat yaitu pemeriksaan dan pengukuran getaran secara berkala. Pengujiannya yaitu dengan menguji alat ukur getaran seperti vibration meter dengan cara dua metode yaitu horizontal dan vertikal. Nah, untuk horizontal sendiri itu meletakkan alat sensor secara horizontal pada berlingkap. Yang kedua yaitu vertikal. Nah, itu hampir sama dengan horizontal, tapi dengan posisi yang berbeda yaitu dengan vertikal. Untuk waktunya sendiri yaitu 10 September 2020. Yang kelima yaitu pengujian pada earmuff. Nah, APD itu sendiri diuji terlebih dahulu untuk memastikan apakah itu layak digunakan apa tidak. Nah, itu nanti apabila layak digunakan apakah itu nanti bisa mengurangi suara bising itu sendiri atau tidak. Itu digunakan untuk para pekerja yang berada pada tempat kebisingan yang tinggi. Waktunya sendiri yaitu tanggal 13 September 2020. Yang keenam yaitu pemasangan peredam getaran seperti damper. Nah, itu sendiri diuji dengan cara meredam meredam pemakaian itu getaran itu nanti diuji di tempat yang dekat dengan sumber getaran apakah dapat meredam getaran dengan baik atau tidak. Waktunya itu sendiri 15 September 2020. Untuk yang ketujuh yaitu pengujian lampu. Nah, lampu yang dipakai sebelum itu diuji terlebih dahulu apakah lampu itu bisa menyala dengan baik dan memenuhi standar dan tidak merusak mata atau tidak. Apabila tidak nyala atau mati bisa diganti dengan yang baik dan nyalanya terang begitu. Untuk waktunya yaitu 18 September 2020. Dan yang terakhir pemasangan dust collector. Nah, itu sendiri kita menguji alat dust collector untuk menguji apakah dust collector itu dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk melakukan pengujian itu kita dengan metode pengujian dust collector itu ditempatkan pada tempat-tempat lingkungan kerja yang berdebu dengan debu yang sangat tinggi. Nah, apakah dapat menghisap partikel atau debu tersebut atau tidak gitu. Nah, untuk waktunya sendiri yaitu 20 September 2020. Perkenalkan, nama saya Yohana Firda, NIM R0218125. Untuk pengujian selanjutnya adalah menguji penggunaan non-spark tools. Nah, ini dilakukan pengujian untuk menguji apakah masing-masing benda non-spark tool berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, cara mengujinya atau metode mengujinya adalah apabila non-spark tools dipakai dapat meminimalisasi terjadinya percikan api atau tidak. Nah, ini dilakukan pada 21 September 2020. Lalu pengujian yang ke-10 adalah pemasangan exhaust fan. Ini program kerja pemasangan exhaust fan. Ini dilakukan pengujian terhadap exhaust fan dengan cara menguji apakah exhaust fan ini berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk metodenya sendiri adalah melakukan pengujian pada exhaust fan apabila dipakai
pada sirkulasi udara di tempat kerja dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, ini dilakukan pada 25 September 2020. Untuk selanjutnya adalah program kerja pengukuran iklim kerja secara berkala. Nah, ini melakukan pengujian terhadap alat ukur iklim kerja, antara lain sikrometer, termometer, dan anemometer. Ini menguji apakah sikrometer, termometer, dan anemometer ini sendiri dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, untuk metodenya sendiri adalah melakukan kalibrasi atau mengkalibrasi sikrometer, termometer, dan anemometer untuk memeriksa keakuratannya. Nah, pengujian ini dilakukan pada 30 September 2020. Lalu yang ke-12 adalah pemeriksaan dan pengukuran kebisingan berkala. Nah, ini dilakukan pengujian terhadap alat ukur kebisingan, seperti sound level meter dan noise dosimeter. Ini tujuannya untuk menguji apakah sound level meter dan noise dosimeter ini dapat mengukur kebisingan dengan baik atau tidak. Lalu metode yang digunakan adalah mengkalibrasi sound level meter dan noise dosimeter apakah ketika dipakai dekat dengan sumber kebisingan itu dapat berfungsi dengan baik atau tidak, dapat akurat atau tidak hasilnya. Nah, ini dilakukan pada 1 Oktober 2020. Untuk yang selanjutnya adalah program kerja pembuatan SOP untuk pekerja yang bekerja di area mesin clean. Nah, ini kita lakukan pengujian terhadap mesin clean. Ini menguji apakah mesin clean berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, metode pengujiannya adalah melakukan pengujian pada mesin clean apabila dipakai di area kerja dapat berfungsi sesuai dengan standar atau tidak. Ini dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2020. Selanjutnya adalah program kerja pengukuran intensitas debu secara berkala. Ini kita lakukan pengujian terhadap alat ukur debu, yaitu dust sampler. Ini menguji apakah dust sampler dapat mengukur debu dengan baik atau tidak. Nah, metode pengujiannya adalah mengkalibrasi dust sampler dengan cara dipakai di dekat tempat berdebu untuk memeriksa keakuratannya di dalam pengukuran debu. Ini dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020. Nah, yang terakhir adalah pemeriksaan spirometri secara berkala. Ini kami lakukan pengujian terhadap spirometer untuk menguji apakah spirometer tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, metode pengujiannya yaitu mengkalibrasi spirometer itu sendiri untuk dilihat hasil keakuratannya. Nah, ini dilakukan pada 1 November 2020. Saya Fajrina, NIM R0218. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai audit internal. Yang pertama itu audit mengenai isolasi sumber bising. Nah, di sini terdapat 4 kriteria. Yang pertama itu mengenai penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan isolasi sumber bising. Selanjutnya ada catatan yang memuat data secara rinci. Lalu ada pemeriksaan pemeliharaan peralatan dan perbaikan itu dilakukan oleh petugas yang berkompeten. Selanjutnya terdapat prosedur pemeliharaan peralatan isolasi sumber bising. Nah, dari keempat kriteria ini semuanya memenuhi kriteria yang dinilai dari target yang dicapai itu. Keempat kriteria ini memiliki target masing-masing dilakukan 4 kali dalam setahun dengan target pencapaian 3 sampai 4 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ada pengaturan shift kerja. Terdapat 5 kriteria yang diaudit. Yang pertama itu pekerja diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan risiko tugas. Yang kedua, pekerja melakukan pekerjaan sesuai job masing-masing. Selanjutnya ada pekerja mendapatkan hak masing-masing dari perusahaan. Lalu perusahaan memberikan sosialisasi mengenai shift kerja. Yang terakhir itu terdapat dokumentasi setiap adanya pergantian shift kerja. Nah, dari kelima kriteria ini 4 kriteria memenuhi, sedangkan 1 kriteria tidak memenuhi karena yang tidak memenuhi itu memiliki target yang dicapai 20 orang, akan tetapi hanya 5 orang yang tercapai karena hanya 5 orang yang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas. Yang pertama itu untuk memeriksa tersedia alat ukur kebisingan, debu, iklim kerja, suhu, pencahayaan, dan getaran yang sudah dikalibrasi dan prosedur penggunaannya telah tersedia. Menurut keterangan semuanya telah sesuai dan target yang ingin dicapai antara target yang ingin dicapai dengan target pencapaian telah sesuai. Kemudian yang kedua ada tersedia pekerja yang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan dan pengukuran faktor tersebut. Tersedianya pekerja yang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan dan pengukuran faktor tersebut menggunakan alat ukur yang sesuai. Keterangannya telah sesuai dan antara target pencapaian dan target yang ingin dicapai juga telah sesuai, malah melebihi target yaitu 23 pekerja. Dan yang ketiga, pemeriksaan dan pengukuran mencakup seluruh area kerja dan tahapan bekerja tidak terlaksana karena ada beberapa tahapan pekerjaan yang belum dilakukan pemeriksaan dan pengukuran. Dan yang keempat adalah dokumentasi hasil pemeriksaan dan pengukuran antara target yang ingin dicapai dan target pencapaian telah sesuai. Kemudian yang selanjutnya adalah ada pemeriksaan dan maintenance mesin. Ada 4, yang pertama adalah tersedia prosedur terdokumentasi untuk melakukan pemeriksaan dan maintenance mesin. Yang kedua, terdapat pekerja yang berkompeten melakukan pemeriksaan dan maintenance. Yang ketiga, terdapat informasi terdokumentasi. Yang keempat adalah dokumentasi kegiatan dan hasil pemeriksaan dan maintenance mesin. Keempatnya telah sesuai dan telah dilaksanakan, dan antara target pencapaian dan target yang ingin dicapai juga telah sama dan sesuai. Saya Niken, NIM R02180881. Saya Elizabeth Indah Graciana, R0218041.
Selanjutnya, program yang diaudit adalah pemeriksaan kesehatan, audiometri, spirometri secara berkala. Nah, di sini ada 5 kriteria yang dinilai, yaitu berkaitan dengan alat atau sarana prasarananya, lalu juga tenaga ahli yang kompeten, berkaitan dengan jadwal, prosedur, tapi juga tentang informasi terdokumentasi. Nah, dari hasil audit yang sudah dilakukan, di situ ada temuan bahwa kriteria yang ketiga itu tidak memenuhi, yaitu berkaitan dengan penjadwalan seperti itu. Di target penjadwalan dilakukan rutin setiap 6 bulan sekali, tapi temuannya tidak teratur seperti itu penjadwalannya. Sementara untuk 4 kriteria yang lain sudah memenuhi dan bahkan juga ada yang melebihi target yang ingin dicapai. Tasafari Nurmudina, tim R018-115. Selanjutnya mengenai pemakaian APD yang benar di setiap sektor. Di sini terdapat 4 kriteria yang dinilai. Yang pertama itu mengenai adanya prosedur penggunaan APD. Selanjutnya ada inspeksi rutin, lalu pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat pelindung diri. Yang terakhir itu ada dokumentasi hasil pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat pelindung diri. Nah, dari keempat poin ini semuanya memenuhi dengan target yang ingin dicapai dan target pencapaian yang sesuai. Nama saya Putri Atikoh Ainia, R0218091. Kemudian audit internal program kerja selanjutnya adalah safety patrol, di mana safety patrol tersebut itu ada 5 kriteria, yang dimana itu ada pekerja yang berkompeten untuk melakukan safety patrol, kemudian memiliki form saat melakukan safety patrol, kemudian melakukan safety patrol itu pada bagian seluruh perusahaan, kemudian melihat konsistensi perusahaan dalam melaksanakan hygiene industri, kemudian melakukan diskusi setelah melakukan safety patrol. Dari 5 kriteria itu terdapat 1 kriteria yang tidak memenuhi pencapaian target, yaitu kriteria yang melihat konsistensi perusahaan dalam penerapan hygiene industri, di mana target pencapaiannya, target yang ingin dicapai itu 48 kali per tahun, tapi yang ternyata target yang dicapai itu belum tentu waktunya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang diaudit yaitu adalah pekerjanya itu telah mendapatkan pelatihan atau sudah berkompeten. Kemudian pekerjanya itu mampu memasang dan mengoperasikan, kemudian terdapat prosedur dokumentasi dalam pemasangan dan pengoperasian, kemudian dilakukan pengukuran secara berkala. Dari 4 kriteria tersebut semua sudah memenuhi target yang ingin dicapai. Kemudian setelah itu adalah pembersihan lingkungan kerja, yaitu ada 4 kriteria yang ingin dicapai, yaitu adalah terdapat prosedur yang didokumentasi, kemudian terdapat jadwal pelaksanaan, kemudian terdapat dokumentasi kegiatan, kemudian dapat dilakukan pengawasan. Dari 4 kriteria itu ada 1 kriteria yang tidak memenuhi target pencapaian, yaitu adalah terdapat prosedur yang terdokumentasi. Di perusahaan tersebut belum terdapat prosedur yang terdokumentasi. Nama saya Istiqomah Nurani Anti, NIM R0218061. Selanjutnya adalah program kerja melakukan desain ulang tempat kerja. Nah, di situ terdapat 5 kriteria dan hampir semuanya memenuhi kecuali 1 kriteria, yaitu terdapat dokumentasi kegiatan dan hasil dari desain ulang tempat kerja. Karena targetnya itu ditinjau tiap 1 bulan sekali, akan tetapi ternyata tidak ada peninjauan. Selanjutnya adalah sosialisasi dan pelatihan mengenai sikap ekonomis dalam kerja. Terdapat 5 kriteria dan semuanya memenuhi antara target dan pencapaiannya. Selanjutnya adalah penyediaan stasiun air minum. Terdapat 4 kriteria dan hanya ada 1 yang tidak memenuhi, yaitu terdapat jadwal pemeriksaan stasiun air minum. Karena targetnya adalah ada pengecekan setiap 2 minggu sekali, tetapi ternyata tidak juga dilakukan pengecekan tersebut. Selanjutnya yaitu ada pemasangan safety sign. Ada 4 kriteria, tapi yang tidak memenuhi yaitu ada 2. Yang pekerja sudah memahami arti dari safety sign yang terpasang, itu yang target yang dicapai itu 50 pekerja, sedangkan target pencapaiannya hanya 20 pekerja. Selanjutnya ada safety sign yang terpasang strategis dan dapat secara jelas terlihat oleh pekerja maupun pengunjung. Itu yang target yang dicapai 30 safety sign terpasang di tempat strategis, tapi hanya 10 safety sign yang terpasang di tempat strategis. Yang selanjutnya ada pembuatan SOP. Dari audit pembuatan SOP ada 4 kriteria yang belum memenuhi, yaitu ada 2 kriteria. Yang pertama, SOP telah terdokumentasi dengan jelas. Target yang dicapai terdokumentasi 1 kali dalam setahun, tetapi waktu pelaksanaannya tidak tentu. Yang kedua, SOP telah disosialisasikan. Nah, target yang dicapai itu 1 kali dalam setahun, target pencapaiannya waktu pelaksanaan tidak tentu. Selanjutnya ada penyuluhan bahaya, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran. Ada 5 kriteria yang tidak memenuhi, ada 2 kriteria. Yang pertama, penyuluhan dilakukan secara berkala. Target yang ingin dicapai yaitu 2 bulan 1 kali, target yang dicapai 2 bulan 1 kali, target pencapaiannya 4 bulan 1 kali. Yang selanjutnya terdapat jadwal penyuluhan bahaya, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran. Yaitu target yang dicapai terdapat jadwal rutin penyuluhan, yaitu tiap 2 bulan 1 kali, target pencapaiannya tidak ada penetapan jadwal. Tidak ada penetapan jadwal rutin. Penggunaan non-spaktul, terdapat 3 kriteria yang belum memenuhi, yaitu 1. Pekerja yang menggunakan non-spaktul memiliki izin pengguna.
target yang dicapai memiliki izin pengguna, tetapi target pencapaiannya tidak memiliki izin pengguna. Dan mungkin itu presentasi dari kami. Mungkin kalau teman-teman mau bertanya mungkin akan diterima melalui kolom komentar di YouTube ini. Terima kasih. Apabila ada salah dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.